Orang-orang Arab sebelum Al-Quran, Nabi Muhammad sebelum diutus itu mempunyai macam-macam cara dalam perkawinannya. Perkawinan di masa jahiliyah itu ada 5 cara. Yang pertama disebut dengan nikah al-khid, yang menurut anggapan mereka orang-orang jahiliyah, asal tidak ketahuan perkawinannya tidak menjadi apa-apa. Tetapi kalau perkawinannya itu diketahui, itu dianggap tercela dan hina, yang mana ini disebut perkawinan seperti memelihara selir. Inilah perkawinan jahiliyah yang pertama. Macam perkawinan yang nomor 2 yaitu disebut dengan nikah badal atau dengan bahasa tukar istri. Seorang laki-laki menawarkan kepada laki-laki lain dengan mengatakan, izinkanlah saya tidur bersama istrimu dan istriku boleh untukmu. Perkawinan ini disebut seperti perkawinan jual beli, tukar tambah barang. Dan yang nomor 3, perkawinan jahiliyah itu ada kalanya disebut dengan nikah istiqdah, nikah untuk mencari bibit-bibit keturunan-keturunan yang unggul. Seseorang laki-laki menyuruh istrinya supaya tidur dengan laki-laki lain. Suami berpesan, kalau kamu sudah suci dari haid, pergilah kepada seorang laki-laki itu, mintalah agar kamu dicampuri dan tidur bersama laki-laki itu. Kemudian istri tersebut memisahkan diri sampai nyata hamil dengan laki-laki lain itu. Kalau sudah hamil, suaminya boleh mencampuri istrinya itu sendiri, jika istrinya pun itu kalau mau dan suami pun itu mau. Inilah yang disebut mencari bibit. Dan yang nomor 4, pernikahan jahiliyah disebut dengan beberapa orang laki-laki, kira-kira 10 orang, mengumpuli orang perempuan. Mereka semua mencampurinya, tidur menikmatinya, perempuan satu dengan 10 orang, masing-masing mendapatkan giliran. Kalau perempuan itu sudah hamil dan melahirkan, selang beberapa malam, perempuan itu akan memanggil semua laki-laki yang pernah mencampurinya, dan mereka tidak boleh menolaknya. Setelah kumpul, perempuan itu berkata, semua sudah tahu apa yang kamu perbuat terhadap diriku. Sekarang saya telah melahirkan anak, itu adalah anakmu. Dia menyebutkan nama seseorang yang ia suka, maka anak itu diajukan sebagai anak dari laki-laki yang ia tunjuk, dan laki-laki yang ditunjuk tidak boleh membantahnya. Inilah pernikahan jahiliyah yang terjadi pada saat sebelum Islam, Al-Quran turun, Nabi Muhammad belum terutus. Dan pernikahan atau perkawinan jahiliyah yang nomor 5 yaitu disebut dengan nikah sighar. Seorang laki-laki atau orang tua wali menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, diikuti dengan permintaan agar dia dikawinkan dengan anak perempuan dari calon mempelai laki-laki tersebut, atau dengan perempuan yang ada di bawah kekuasaan calon mempelai laki-laki. Keduanya yaitu wali dan menantu nikah tanpa membayar mas kawin. Inilah yang pernah terjadi perkawinan yang ada pada masa jahiliyah. Namun demikianlah macam-macam perkawinan menurut adat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sesudah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Al-Quran menjadi pedoman hukum dan hidup
perkawinan-perkawinan itu dibatalkan, kecuali adat perkawinan yang kemudian dilanjutkan oleh Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Salah satu yaitu seorang laki-laki meminang perempuan apabila pinangannya diterima oleh walinya dan anak perempuannya itu setuju, maka dilaksanakanlah perkawinan itu. Inilah yang telah menjadi didikan dan perubahan dari zaman jahiliyah kepada zaman yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam.